Kita mulai market update kita ya. Hari ini, kemarin sih ya, kemarin tepatnya, indeks sepertinya mengalami kenaikan ya. Lihat ya, dia sepertinya jebol. Tetapi apa yang kita lihat di sini, kayaknya mentok lagi ya. Ya, kalau kita tarik sebuah garis trendline di situ, kelihatannya mentok lagi ya. Kalau teman-teman tarik trendline yang bawah, jadinya pattern favoritnya Pak Sandy. Nah ini kan membuat kita ya gimana ya, mau melakukan trading tapi kayak masih agak ragu-ragu karena indeksnya sendiri seperti itu. Ya belum ada kepastian buat kita apakah indeks itu akan terus meneruskan melanjutkan tren atau tidak. Ini kan harus ada konfirmasi demi konfirmasi ya. Pergerakannya kalau ini kita nggak pakai ya, dia memang iya sepertinya memang dia udah break ya, break membentuk all time high yang baru lagi. Ya dia membentuk all time high yang baru lagi. Kayaknya dengan candle yang gede ini kita menjadi momentumnya membesar lagi. Ya, momentumnya gede lagi nih. Wah, euforia mulai balik lagi nih. Berarti harusnya ada sesuatu yang akan terjadi pada indeks harga saham gabungan. Nah, kita cek ya ke dalamnya. Ternyata yang membuat indeks sebesar itu cuman beberapa yang terdeteksi oleh saya itu adalah saham ini. Ya, Telkom. Saham Telkom ini kemarin memang break dengan candle yang sangat besar ya, dan ini dia bergerak dari berapa ini, gap up 3.600 sampai sempat ke 3.920. Nah, habis itu memang ditutup melemah sedikit ya. Ini kemungkinan besar mereka merespon Mitratel yang akan listing kan di hari Senin ini kan, di Senin besok kan akan listing. Nah, listingnya itu bagaimana? Kalau lihat dari momentum yang terjadi pada Telkom, kayaknya MTEL ini kelihatannya akan cukup berhasil ya. Tapi di luar, jadi ada gini deh ya, kita konfirmasi beberapa berita dulu ya. Pertama ada berita mengenai oversubscribe. Oversubscribe itu sampai 6 kali. 6 kali, jadi saham-saham Mitratel itu oversubscribe sampai harus ditambah. Ya, ada tambahan itu. Terus habis itu di lapangan yang kita lihat, IPO yang teman-teman lakukan, itu mendapatkan porsi yang besar-besar. Ya, ada yang sampai 100% ya kabarnya ya, 80-60%. Nah, oversubscribe-nya di mana nih ceritanya? Kalau lihat dari realita dengan yang ada di berita, kok kayaknya nggak nyambung ya. Jadi ya kita nggak bisa ngomong apa-apa sampai nanti pada saat listing ya kita akan lihat bagaimana pergerakan dari si MTEL ini. Kalau misalnya itu bagus, ya kemungkinan besar si Telkom ini masih akan melanjutkan trend. Tetapi kalau misalnya itu tidak bagus, ya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya ini berarti akan ada pergerakan koreksi lagi di Telkom. Nah, kalau Telkom koreksi, ya teman-teman tahu bobotnya kan cukup besar mempengaruhi indeks ya. Jadi ini ada informasi nih ya MTEL ya, di atas 100 juta ternyata dapatnya sekitar 30%. Tetapi yang 100% itu adalah yang di bawah 10 juta. Jadi mungkin yang kecil-kecil itu ya, retail-retail yang kecil, yang hanya subscribe di bawah 10 juta dikasih 100%. Jadi berarti 10 juta kita tawar ya, itu akan dikasih semua, tapi yang di atas itu cuma dapat 30%. Mungkin kalau misalnya yang lebih gede lagi dikasih lebih kecil lagi kali ya. Nah, mungkin itu menjadi sebuah hal yang oke lah ya, cukup bagus gitu. Jadi tidak terkumpul pada orang-orang yang memiliki dana yang besar ya. Kalau dia memiliki dana yang besar, teman-teman bisa membayangkan ya. Kalau hari pertama ARA 40% ya. Kemudian ya kalau teman-teman punya punya dana sekitar 10M aja ya, 10M kalau misalnya dapat gede ya. Nah, dia bisa ARA aja 40% itu berarti sudah 4M dari satu hari tok. Nah, buat kita yang memegang dana sebesar itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Karena 10M itu masih kita anggap kayak retail lah ya. Dan tiba-tiba mendapatkan 40% dalam satu hari. Pasti akan ada yang namanya taking profit di sana. Nah, ini yang kita mau lihat ya, seperti apa. Karena kita nggak mau ekspektasi kita akhirnya mempengaruhi keputusan kita. Dan mungkin saya harus tekankan juga di sini ya, karena kita trader, kita tidak trading di saham-saham IPO. Nah, karena itu kita nggak bisa ngomong ekspektasi itu nanti dinilai dengan apa.
Terus habis itu nanti kesuksesan IPO ini berhasil atau tidak dinilai dengan apa. Karena kita tidak punya ya data sama sekali buat kita menganalisa hal itu. Oke? Ya, ini balik lagi ke teknikal. Nah, kalau lihat dari komposit, yang naik itu lebih ke arah satu saham itu. Nah, kita lihat sekarang globalnya bagaimana. Ya, apakah global itu mendukung kenaikan daripada indeks harga saham gabungan, atau jangan-jangan indeks harga saham gabungan itu naik sendirian, ya. Nah, global paling gampang adalah kita mau cek Dow Jones kan, kita mau cek ini. Nah, Dow Jones sendiri itu mengalami penurunan, memang turun sampai ke sekitar area supportnya ya, ke sekitar itu. Jadi ya kita berharap ya mungkin nanti di Senin pembukaan ya, minggu depan itu memang akan ada pantulan di situ. Tetapi pantulan ini apakah akan mendorong indeks itu terus naik atau jangan-jangan ya memang dia akan turun ya. Nah, kita lihat ada dua indeks lainnya, SPX ya atau Standard & Poor's 500 itu sama ya kondisinya. Untuk yang SP500 itu udah dekat plafon juga, dekat plafon dan candle cenderung kecil-kecil. Jadi kayak kayak orang tidak ada tenaga sama sekali untuk naik lagi. Ya ini teman-teman bisa lihat di sini. Kita melihat ya kenaikan ke atasnya itu memang udah cenderung candle-nya udah mulai kecil-kecil setelah kenaikan memang udah cukup tajam lah ya di sini ya. Nah, habis itu kenaikan yang selanjutnya itu memang kenaikannya agak kecil-kecil. Terus habis itu ini plafonnya. Plafon ini adalah trendline dari pergerakan yang ini nih. Gitu kan. Nah, ini plafon kan. Ya, selama dia belum bisa break dari plafon itu, ya kita masih melihat bahwa kecenderungan yang ada untuk S&P 500 itu adalah ya dia paling retest dulu ke sini, ya ada peluang dia akan turun kembali. Ya, ini SP 500. Habis itu kita lihat yang Nasdaq, yang saham-saham teknologi. Nasdaq-nya gimana? Nasdaq-nya sendiri tuh, ya teman-teman bisa lihat itu udah mulai breaking down. Ya, breaking down walaupun memang dia baru satu candle ya. Nah, kita mau ngambil keputusannya dia benar-benar breakdown itu kapan? Ya tunggu dia benar-benar kita bisa konfirmasi kalau dia break dari situ. Memang ini secara trendline kan dia udah break nih. Ya, nah tinggal tunggu dia break nggak dari sini. Ya kalau dia break berarti ini konfirmasi ya bahwa pola ini sudah terjadi pada Nasdaq. Ya, berarti saham-saham teknologinya kecenderungan yang ada untuk saham-saham teknologi adalah koreksi. Ya, koreksi nanti ya kita tinggal lihat ya koreksinya bisa seberapa jauh. Ya. Ini kita lihat dari pasar US kan, pasar Amerika. Nah, dia punya kondisi untuk teknikal dari masing-masing indeksnya itu memang menunjukkan sesuatu yang tidak terlalu menggembirakan. Ya. Oke, nah kita balik lagi ke Indonesia sendiri. Ya, kalau lihat kayak gitu. Kalau lihat dari yang itu ya, yang dari Wall Street ya, terus habis itu kita lihat ini kok mentok lagi. Apakah ini akan menjadi kayak seperti Nasdaq ya? Dia mungkin akan drop atau tidak. Nah, drop atau tidak balik lagi ya. Kita melihat saham-saham yang kita bilang ya Pandawa 5 yang akan mendukung pergerakan daripada indeks harga saham gabungan. Pertama adalah di finance semua. Kita lihat bagaimana reaksi dari si BBCA. Reaksi dari BBCA ini masih cenderung konsolidasi ya. Ya, dia masih cenderung konsolidasi ini BCA. Tetapi memang udah di sekitar supportnya nih. Apakah nanti dari sini ada kenaikan nih? Kalau dia ada kenaikan, ini sampai sini aja ya, itu akan cukup mendorong indeks untuk naik kembali. Akan ada all time high-nya. Ini kita lihat loh ya, di BCA. Tinggal tunggu konfirmasi. Habis itu kita lihat BBRI. Ya, BBRI kita sempat bahas kemarin, ini udah break. Nah, ini break dengan gap up lagi ya. Break dengan gap up. Kenapa dia gap up ya? Nah, karena dia break, kita tunggu apa? Tunggu candle besok. Tunggu candle besok. Kalau teman-teman mau lebih aman lagi, ya tunggu dia break dari area sini nih. Dia break nggak? Kalau dia break, ya berarti kita masih melihat bahwa indeks harga saham gabungan akan punya kekuatan untuk naik. Telkom mungkin dia naik ya, apalagi nanti didukung oleh si BBRI kembali. Ini hari ini kan pada hari Jumat kemarin kan berarti BBRI juga mendukung kenaikan indeks kan. Nah ini tinggal lihat dia sanggup nggak di sini atau jangan-jangan habis ke sini dia akan drop lagi. Ya. Ini untuk BBRI. Kemudian kita lihat BBNI. Nah, BBNI sendiri ya saya cenderung lebih melihatnya ini kan kayak udah mau sideways lagi.
Ya. Ini untuk BBNI ya. Ini masih dalam keadaan sideways ya. Kalau kemarin kita sempat ngelihat sampai ke yang 4 jam. Nah, ini masih kondisi yang dalam keadaan konsolidasi yang sebenarnya cukup bagus ya. Kalau katalis indeks harga saham gabungan bisa cukup optimis dia akan naik ke all time high, kita juga akan melihat si BBNI akan naik lagi. Tapi kalau misalnya kekuatan yang nggak ada untuk kembali lagi all time high, berarti bisa jadi BBNI akan melanjutkan turun ya. Ini tinggal kita menunggu aja sih sebenarnya konfirmasi doang dia mau naik atau dia mau turun ya. Jadi BBCA konfirmasi, BBNI konfirmasi, BBRI konfirmasi juga ya, walaupun dia udah break dari trendline yang ada, tapi tetap kita mesti butuh konfirmasi ya. Kemarin kan gap up juga kan di situ kan. Nah, habis itu kita lihat lagi adalah BMRI. Ya, BMRI sendiri lihat ya, dia juga udah di atas itu tuh. Ya, kayak apa mau breakout tapi masih kok kayaknya masih itu ya, masih menolak untuk naik kembali. Ini kayak banyak shadow di atas ya. Banyak shadow di atas. Tapi memang kita sedang menunggu nih kalau dia bisa breakout, kita mau masuk juga nih. Ya, nah ini juga konfirmasi apakah dia bisa mengalami kenaikan atau tidak ya teman-teman. Mungkin ini agak-agak melengkung dikit ya, banyak yang melakukan cocok logi di situ kan. Nah, kalau misalnya dia bisa breakout, itu sebuah konfirmasi juga buat kita. Oh, dia trennya dari yang tadinya konsolidasi di situ akan mulai bergerak lagi. Ya. Jadi tadi BCA konfirmasi, BBRI sudah breakout tapi tinggal konfirmasi saja. Habis itu BBNI konfirmasi ya, dia mau break ke atas atau dia ke bawah. Habis itu ini yang BMRI juga konfirmasi. Terakhir adalah BBTN ya. BBTN sudah memang masih ada di harga-harga buy kita lah ya. Tapi ini juga kita menunggu konfirmasi kalau dia bisa break dari 1840 ya. Nah, teman-teman lihat ya, dari 5 saham ini saja ya, 5 saham ini saja itu sebenarnya kalau kita mau katakan adalah ada peluang untuk kita bisa buy di situ. Ada peluang untuk kita bisa ikutan di situ. Tetapi memang konfirmasi kita adalah globalnya yang tidak terlalu menyenangkan untuk kita. Global ya. Jadi pengaruh di globalnya itu memang tidak terlalu kuat lah ya untuk mempengaruhi kenaikan dari indeks. Tetapi kalau indeks berhasil naik karena data-data dari data-data dari lokal ya, dari domestik sendiri ya, contoh kayak misalnya neraca perdagangan kita naik, terus habis itu masih harga-harga komoditi juga masih pada naik ya. Jadi harga komoditi itu kan otomatis akan mendukung dari neraca perdagangan itu tetap positif kan. Nah, terus habis itu kita memang ada lihat perkembangan dari misalnya contoh kayak kasus COVID ya, terus habis itu penanganan agar tidak terjadi gelombang ketiga. Kita juga nggak tahu nih gelombang ketiga pasti jadi apa enggak ya. Tapi memang udah ada arah ke situ untuk mencegah terjadi gelombang ketiga. Contoh misalnya kayak cuti Natal dan Tahun Baru itu mencoba untuk sebisa mungkin dibatalkan ya. Tetapi apakah ini akan dituruti oleh di lapangan nih? Di lapangan itu akan tetap kayak waktu di gelombang kedua kan? Ya, waktu itu kan tiba-tiba udah membludak walaupun itu dilarang untuk untuk kayak Lebaran segala macam itu dilarang ya. Tetapi kita tinggal lihat nih ya, masyarakat kita itu aware nggak? Kalau semua aware, ya mungkin gelombang ketiga akan bisa kita cegah. Kedua, kita mau juga ngelihat efektivitas dari vaksin kita nih. Karena Eropa ya, di Jerman, Belanda ya, terutama di Eropa lah ya, itu kabarnya sudah terjadi ledakan dari COVID lagi, padahal mereka sudah vaksin loh. Memang vaksin kita berbeda. Vaksin kita lebih banyak di Sinovac dan Astra ya, AstraZeneca, mereka lebih ke Pfizer sama Moderna ya. Nah, ini kita mau tunggu nih efektivitas kita. Kalau Pfizer Moderna aja masih terjadi lonjakan dan kabarnya ini beritanya loh ya, kita nggak tahu kondisi lapangannya seperti apa. ICU udah mulai full lagi nih. Ya, terutama yang di Jerman, ICU udah mulai full. Nah, kalau ICU udah mulai full, berarti efektivitas dari vaksin ini bisa nggak kalau kita kategorikan, kita ragukan juga ya. Untuk itu loh ya, untuk Pfizer sama Moderna loh ya, karena mereka kan menggunakan itu. Nah,
ini yang mungkin juga harus kita antisipasi. Jangan sampai terjadi gelombang ketiga, vaksin kita tidak terlalu efektif. Dan habis itu terjadi lonjakan. Sedangkan di masyarakat sendiri kelihatannya udah menjadikan pandemi ini menjadi endemi. Jadi kayak udah bersahabat gitu ya. Perut lebih tuntutan perut itu lebih besar daripada ketakutan kita terhadap si corona ini. Kita udah mulai seperti itu. Jadi ya kita ngelihat lah ya, ada beberapa hal seperti itu yang kita mau lihat, oke? Nah, kalau itu semua bisa kita lewatin, harusnya sih ya untuk data-data domestik kita itu bisa cukup mendorong lah untuk indeks itu all time high. Tapi tetap ya, secara teknikal kita tetap butuh yang namanya konfirmasi. Ya, konfirmasi kita adalah ini dulu ya. Skenario double top kita dia lewatin. Jadi artinya ini terjadi breakout di situ, ini breakout ya. Kemudian ya oke lah kalau dia bisa retest akan lebih baik. Jadi dia tinggal tes ini ya kita lebih yakin lagi untuk dia bergerak untuk window dressing. Ya ini skenario berikutnya ya yang kita lihat ya, kalau double topnya udah kayaknya udah dikit lagi terpecahkan ya, terpatahkan ya, bahwa dia nggak membentuk double top nih ya, dia nggak membentuk double top ya. Dan kalau misalnya dari yang pattern ini juga dia patahkan, maka kita akan lihat ya, selanjutnya yang kita mau tunggu itu adalah technical dari saham-saham tadi yang finance tadi ya. Kalau mereka confirm terus naik dan breakout ya, confirm terus habis itu masuk ke area kita buy segala macam ya berarti kita udah bisa setidaknya kita akan bisa melihat bahwa window dressing untuk di Desember itu akan mulai jalan nih, udah mulai ada sebuah pergerakan menuju ke window dressing. Ya, nah itu ya. Ini ada satu kabar nih, kabarnya dari itu ya COVID ya, rata-rata positifnya juga udah mulai naik. Tapi makanya ini sedang kita, pokoknya teman-teman gini deh, antisipasi. Jadi ancaman itu kan udah teman-teman list nih, udah teman-teman buat ya. Nah tinggal kalau itu konfirmasi, market pasti akan bereaksi. Ya ada ancaman-ancaman ini kalau konfirmasi akan ada reaksi. Nah tinggal lihat opportunity-nya, lebih gede opportunity atau lebih gede ancamannya. Ya, nah kalau teman-teman udah lihat ancaman-ancamannya seperti itu, kemungkinan besar kalau misalnya kayak PPKM akan level 3 di Natal dan Tahun Baru, nah ini ancaman untuk apa? Untuk sektor-sektor retail kan, kayak misalnya MAPI, Ramayana, apa-apa segala macam. Kalau itu confirm ya otomatis mereka akan drop lagi. Nah, kalau drop hanya cuman lewatin Natal dan Tahun Baru doang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang kita khawatirkan itu adalah terjadi lonjakan di gelombang ketiga COVID ini, sehingga PPKM ini lanjut bukannya diturunkan. Ya, nah itu yang pasti pasar akan antisipasi. Itu ancamannya loh ya. Ancaman untuk sektor-sektor yang berhubungan dengan retail. Ya, retail itu maksudnya ya teman-teman tahu lah ya, mereka yang memang depend on kayak buka outlet di mall ya, atau outlet ya, kayak misalnya kayak Starbucks segala macam kan, itu kan otomatis akan mengulang lagi nih kejadian yang kemarin. Nah itu pasti akan berimbas. Nah berita gembiranya sih sebenarnya adalah setiap kali ada lonjakan COVID indeks kita cenderung naik. Ya itu memang proses yang berulang ya, karena kita lihat waktu di gelombang pertamanya waktu konfirmasi ya, indeks kan waktu konfirmasi di Februari, Maret itu anjlok kemudian udah seiring dengan waktu awal kan kita nggak tahu kan COVID itu seperti apa segala macam. Seiring dengan adanya pengetahuan ya, sudah mulai tahu tentang COVID itu seperti apa, nanganinnya gimana. Tinggal menerapkan 3M, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, itu kan mungkin akan lebih tenang kan, karena awalnya panik. Tapi teman-teman lihat gelombang kedua. Begitu gelombang kedua terjadi, indeks kita gimana? Indeks kita positif. Padahal itu lagi gila-gilanya. Ya, angka COVID itu kan. Nah, demikian juga kalau kita lihat pola yang berulang, ya mungkin kalau ini gelombang ketiga kita sebenarnya nggak terlalu khawatir ya dengan indeks ya, mungkin saja indeks akan cenderung positif. Kenapa? Karena ada penurunan yang sudah terjadi sebelumnya, sebelum si gelombang itu terjadi. Jadi mereka kan market kan tahu sendiri teman-teman ya, dia tidak berjalan sesuai dengan realitanya, tapi dia udah jalan duluan.
Jadi ini tinggal mereka mau antisipasinya seperti apa. Jadi kalau misalnya market turun sebelum gelombang ketiga, jadi kalau gelombang ketiga terjadi, ya market akan cenderung naik. Kenapa? Karena market akan antisipasi peristiwa setelah gelombang ketiga. Ya, kayak gelombang kedua, setelah gelombang kedua market kan bagus banget ya. Apa namanya, komoditi naik ya, supply chain yang rusak itu juga memang membuat peluang untuk kenaikan komoditi itu ya. Nanti jam 2 kita akan bahas itu, supply chain itu apa, stagflasi itu apa, nanti kita akan update lagi untuk makroekonominya ya. Oke, nah itu yang kita lihat. Nah, beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa inilah ya, bisa tadi yang 5 saham itu teman-teman bisa tungguin. Kalau itu konfirmasi, maka teman-teman bisa kita grab duluan ya, kita grab duluan kalau itu konfirmasi. Tapi kalau misalnya tidak, ya berarti teman-teman benar-benar harus tunggu sampai konfirmasi itu terjadi, oke? Ya, jadi jangan misalnya kalau kita bilang itu kita harus tunggu breakout, ya udah berarti tunggu breakout. Ya, tunggu breakout. Apakah market dalam keadaan seperti ini? Ragu-ragu kan kita kan mau buka posisi, kita ragu ya. Nah, jadi harus tunggu konfirmasi. Konfirmasi paling enak itu kayak misalnya agro ya. Agro kan kita mau konfirmasi dia breakout ya, konfirmasi dia breakout karena kita nggak dapat nih data mengenai right issue segala macam itu nggak ada. Tiba-tiba kemarin muncul ya, kan kita mau nunggu dia konfirmasi dulu dia breakout kan, tiba-tiba muncul kemarin tiba-tiba ini anjlok karena right issue-nya di angka 1000 ya, 1000. Nah, jadi ini kayak BPKP jadinya kan ya. BPKP suddenly tiba-tiba right issue-nya jadi. Ya, tiba-tiba right issue-nya ada gitu. Udah langsung ada jadwalnya segala macam ya. Walaupun di sekuritas masih tulisnya tentatif. Tapi kita lihat ya, kayaknya sih tanggal 26 November ini akan kumdet. Jadi cuma waktu seminggu doang gitu. Seminggu doang untuk merespon. Jadi otomatis ya, karena kita butuh konfirmasi dia breakout, ini nggak breakout ya harusnya teman-teman tidak masukkan di situ. Ya, oke. Ini BPKP, tapi teman-teman masih tetap bisa nungguin. Kayaknya sih kita ngelihat bagaimana right issue-nya. Right issue-nya seperti apa. Kalau seperti ya mungkin taruh kata lah ya kayak misalnya BPKP, BBRI di situ hadir sebagai standby buyer ya. Jadi kalau dia untuk mengambil hak dari right-nya itu kalau misalnya tidak dimakan oleh publik ya, mereka BBRI siap untuk menampungnya. Nah, teman-teman tinggal lihat ya induknya seperti itu enggak? Seperti yang BPKP apa enggak? Ya. Ini agro ya. Jadi ini ada dua pilihan nih sekarang ya, antara agro atau BPKP. Ya, tinggal teman-teman lihat lah ya, BPKP juga sebentar lagi minggu depan juga selesai ya protection-nya kan. Senin udah mulai diperdagangkan right-nya. Ya, nah itu tinggal lihat lah bagaimana nanti reaksinya. Oke, ini saya update aja untuk agro ya. Kemudian kita lihat beberapa saham-saham lain nih, saham-saham yang big cap, misalnya contoh kayak Astra International. Ya, Astra International ASI ini kita ngelihat ya ada sesuatu yang sedang kita tunggu di sana. Kalau dia konfirmasi skenario ini, ya berarti kan indeks itu ada peluang juga untuk mengalami kenaikan ya di situ ya. Teman-teman lihat di sini dia mengalami penurunan, bentuknya indah ya. Ya, bentuknya indah ya. Kita akan lihat ya, mungkin indeks untuk Astra International kalau teman-teman hanya mau swing doang ya, ada peluang dia sampai ke sini. Ya, ada peluang sampai ke situ ya, kemudian dia mungkin akan pullback. Ya, nah pullback-nya kalau kita lihat dari struktur sebelumnya ada peluang pullback sampai ke arah sekitar ini. Ya, sebelum akhirnya naik. Nah, teman-teman yang konservatif kan kita udah tahu ada skenario ini ya. Jadi apa yang kita lakukan, yang konservatif, teman-teman bisa buy pada saat dia break dari neckline ini. Berarti break di berapa? Di 6.925, 6.800 sampai 6.925. Ini Astra International. Jadi teman-teman bisa tungguin ya skenario ini kalau terbentuk sempurna, ya teman-teman bisa mulai masuk di situ. Ini yang teman-teman yang konservatif. Kalau teman-teman agresif, sebenarnya area-area ini sebenarnya udah cukup ini ya, kayaknya cukup indah untuk kita mulai ngambil posisi. Nah, ini tinggal dia break, ya, dia break. Saya masih bisa nungguin. Ya, dia akan
Nih ya, jadi ini kalau misalnya kita ambil lah posisi ini 1:6. Ya, kurang lebih lah ya 1:6 gitulah ya kalau misalnya kita ngambil dari saat dia break di bawah. Ya, 1:6 ini mungkin ada di sekitar nih. Ya, kurang lebih di situ. Oke, nah apakah kenaikan ini akan didorong oleh sesuatu ya kita nggak tahu ya. Mungkin PPNBM itu di apa namanya diperpanjang atau apa segala macam kita nggak tahu. Tapi secara teknikal kita memang melihat ada sebuah peluang terbentuknya sesuatu di situ. Ya, kalau kita bilang sesuatu ya teman-teman ikutin aja lah ya. Ini mungkin akan ada ini saya kan udah gambar ya. Jadi kemungkinan besar masih akan ada pullback di situ. Ya, buat agresif berarti buy di sini, dan satu lagi buy di sini. Jadi 1, 2, 3. Buat teman-teman yang konservatif, tunggu dia confirm. Ya, membentuk ini. Berarti buy di sini. Ini yang konservatif. Jadi tunggu dia confirm aja, baru teman-teman masuk. Kalau dia belum confirm, ya jangan masuk. Gitu. Ya. Ini yang konservatif. Kalau yang agresif, kita break di situ, kita udah bisa mulai melakukan spekulasi buy namanya ya, spekulasi buy. Kalau pattern ini akan terbentuk, ya pattern yang bentuknya kayak cangkir ini akan terbentuk, ya. Oke, ini Astra International. Jadi perhatikan itu Astra International. Kemudian ada satu lagi kita mau perhatikan juga adalah JSMR, ya, Jasa Marga. Oh, ini udah keburu naik ya kemarin ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat ya untuk yang Jasa Marga ya. Ini kita ambil yang agresif dulu ya. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, gitu ya. Nah, agresifnya teman-teman udah bisa buy nih. Ya, kalau misalnya mau spekulasi ya buy di sekarang atau buy di kalau dia bisa turun di sekitar 4.100 ya. Ini cuma kita untuk ikut naik lagi. Oke, yang konservatif teman-teman bisa tunggu sampai dia di atas 4.550. Ya, ini yang konservatif. Nah, ya peluang untuk si Jasa Marga memang kita lihat itu adalah ya operasi tolnya semua udah mulai ya. Jadi peluang untuk dia mendapatkan pendapatan itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang di gelombang kedua kemarin ya, di mana aktivitas ekonomi semua nggak normal ya, semua dalam keadaan berhenti ya. Ini kan udah hampir boleh dibilang ya 70-80% aktivitas ekonomi sudah kembali bergerak lagi kan. Ya, ini teman-teman juga bisa tungguin ya untuk Jasa Marga. Habis itu kita mau lihat adalah satu yang namanya UNVR ya. UNVR kemarin skenario kita adalah dia break, kita ikut sampai ke atas ini ya di sekitar 5.400, hanya sampai ke atas itu saja ya, di paling tinggi ya di sekitar 5.400. Ini kalau misalnya saya ambil 1:2 ya, turun dikit ya, 1:2 ini ya, ini kurang lebih ya 1:2, berarti teman-teman keluar di daerah situ ya, di sekitar 5.400 ya. Baik kalau dia break terus habis itu keluar di 5.400 ya, karena ini mungkin ada peluang lagi kita bisa collect di bawah sekitar di bawah 4.000 itu. Oke. Itu untuk UNVR. Habis itu kita mau lihat adalah BRPT. Ya, BRPT ini tungguin ya. Ini mungkin ya kalau misalnya dia jebol masih ada peluang sampai ke EMA 20 lagi ya, atau dia sampai ke bawah lagi ya. Masih bagus ya. Kenapa? Karena trennya memang udah di ujung-ujung ya. Dan itu belum selesai. Kita cuma mau tunggu dia break nggak. Ya, kemarin kan kena plafon tuh. Ya, kena plafon ya. Kita udah udah bilang jangan dikejar kan, karena plafon kan. Nah, tunggu dia break. Nah, ini kemungkinan besar akan ada pullback lagi nih. Nah, kalau dia bisa pullback, ya teman-teman tinggal cocokkan dengan gayanya. Kalau misalnya saya agresif, saya buy nggak nih? Ya, waktu dia pullback, saya buy nggak? Saya lakukan cicilan lagi nggak? Nah, kalau teman-teman mau melakukan cicilan, ya berarti teman-teman ambil pada saat dia pullback. Ini tinggal menunggu doang nih besok konfirmasi ya. Di area 1000-1020 ini dia bisa mantul apa enggak? Ya, siapa tahu dia cuma turun sebentar terus habis itu langsung gede keluar situ. Nah, kemudian saham yang lain adalah ini dicatat ya. Ya, saham yang lain adalah Pegas ya. Pegas nih, tinggal tunggu dikit lagi. Saya pikir ya kemarin dia bisa break, ternyata nggak bisa break juga.
Ya, ini nih ya, kalau misalnya saya taruh risk reward ratio-nya ini 1:2 juga udah dapet ya, tapi ini harusnya sih akan cukup besar ya. Dengan era EBT, era transisi, teman-teman cek lah ya di atasnya seperti apa. Kalau dia udah break sini, seharusnya sih udah tinggal trailing stop ya kalau dia bisa break nih ini atas ini. Ya harusnya teman-teman udah bisa trailing stop di situ. Ini untuk Pegas ya. Saya udah bahas ini cukup banyak. Saya pikir ya kalau teman-teman mungkin mau lihat trading plan-nya segala macam ya lihat di video-video sebelumnya ya. Tapi ini ya teman-teman tungguin. Kalau misalnya ini kelewat ya wis ya. Mungkin akan bye-bye juga. Oke, habis itu ada satu lagi adalah TINS ya. TINS ini adalah ini. Nah, ini teman-teman juga tungguin. Ya, kita bisa lihat ya, dia udah mulai berakhir, volumenya mana? Volume. Nah, ya, volumenya udah mulai naik nih. Kemarin itu kan volumenya udah habis, udah mulai naik. Ya, ini begini aja. Nah, biar kelihatan. Ya, ini kan adalah area yang mau kita ambil nih kemarin ya. Kemudian dia udah mulai naik. Nah, teman-teman yang konservatif ya ini break ini atau break inilah. Gitu, tinggal cocokkan aja. Saya enak ikut yang mana ya. Kalau yang ini kayaknya masih terlalu agresif ya sudah berarti ikut dia break di area konsolidasi ini. Ya, apalagi harga timah udah all time high ya. Nah, sudah all time high kembali nih harga timah. Ya, ini candle terakhirnya juga sebenarnya cukup menggembirakan ya, candle terakhir itu dengan volume yang udah mulai membesar itu. Nah, jadi teman-teman jangan kelewat. Kalau lihat dari trennya, ini sebenarnya sih udah ini ya. Dia sebenarnya kayak udah ini, kalau ini saya ambil trend line di situ, dia udah break kan, dan dia udah retest kan kemarin kan di situ kan. Nah, ini masih kita tunggu sampai sini loh, baru kita ambil. Bahkan kalau teman-teman mau jauh lebih safe, ya tunggu dia break, ini berapa? 1770. Ya, 1770. Oke, itu TINS. Terus habis itu saya lanjut. Ini saya coba cover sebanyak-banyaknya ya. Ada namanya Harum. Ya, Harum itu kemarin break lumayan tinggi ya. Tuh ya. Break lumayan tinggi, jujur ya. Saya juga ketinggalan nih Harum. Padahal udah dilihatinnya berhari-hari. Ya, ini jujur saya juga ketinggalan. Ya, tetapi teman-teman masih bisa ngambil nih di sekitar kalau dia break 9.600. Jadi kalau udah break ke atas, kita masih bisa ambil lagi untuk Harum. Oke, ini saya udah nggak tahu banyak bahas karena kita udah pernah bahas itu. Kemudian ada namanya Krakatau Steel. Ya, ini saham memang gemesin banget ya. Udah apa namanya? Udah laporan keuangannya sudah bagus, tapi nggak nongol-nongol juga. Ya, nah kalau teman-teman masih punya barang, saran saya hold dulu ya. Ini mungkin tidak akan terlalu lama lagi. Pergerakannya harusnya sih tidak akan terlalu lama lagi kalau indeks harga saham gabungan kembali bagus ya. Ini mungkin tidak akan terlalu lama lagi akan mulai bekerja ya. Udah ya Pak Sandy juga udah teriak-teriak kan. Ya. Ini memang sudah area-area yang kita mau. Ini volumenya juga udah selesai sih sebenarnya. Udah benar-benar selesai ya laporan keuangannya, katalisnya semua. Terus direktur utamanya juga udah collect terus ya. Saya nggak tahu dia nungguin apa lagi. Benar-benar saya udah nggak tahu ya. Katalis terakhir itu ya adalah proyek yang infrastruktur yang 1 triliun dari Amerika. Itu harusnya akan membutuhkan budget yang cukup banyak. Krakatau Steel ini harusnya dapat bagian di situ. Harus dapat bagian ya. Terus kita lihat yang steel yang lain, ISSP ya, terus habis itu CSIS aja bahkan sudah naik. Dia ngapain di situ? Ya, kita nggak tahu ya, mungkin kita ketok-ketok sedikit ya. Mungkin barangnya belum terkumpul semua ya, kita nggak tahu. Tetapi teman-teman ya, saya memang agak-agak malas ya sebenarnya ngomong ini terus ya. Teman-teman hold ya, dan saya harapkan adalah ya tinggal kuatan siapa nih, kuatan siapa ya yang ngumpulin barang masih melihat ini sesuatu ya, dia masih nahan, terus habis itu kita teriak hold terus ya, kita mau lihat kuat siapa. Ya, saya sih udah hold ini cukup lama juga ya. Nah, ini tergantung teman-teman loh ya, kekuatan untuk teman-teman menghold ini sampai sejauh apa bisanya. Jadi saya sih kalau daerah-daerah sini kan, apalagi dengan volume yang udah mulai melemah begitu,
Ya, ini adalah kesempatan teman-teman untuk melakukan cicilan. Kalau seandainya ya, kalau teman-teman cek ya, teman-teman tinggal cek ya di itunya ya, di apa di broker summary-nya ya. Kalau retailnya itu banyak ya, karena kita udah sering teriak ini hold terus ya, mereka jadi nggak lepas-lepas kan. Nah, ini teman-teman bisa jadi akan ada sebuah check out. Mungkin saja akan ada sebuah check out ya. Jadi ya teman-teman tinggal cek aja lah di situ ya, di broker summary-nya kemungkinan besar akan ada check out. Jadi kalau misalnya dia ada check out, ini kan kita lihat ya ada daerah tampungan yang cukup bagus di situ, 490 sampai 470. Ya kalau dia check out ya, tok di situ ya, saya masih pengen nambah sih. Ya, tinggal apa ya, ini yang betul. Semua orang pasti penasaran, nah cuman tinggal ya lihat si gajahnya bagaimana ya. Oke, ini jangan terlalu baik dibahas, nah biar tidak terlalu itu ya, karena teknikalnya juga kayaknya agak menakutkan ya teknikalnya ya. Semoga ini menjadi sesuatu yang bisa menghilangkan euforia yang ada. Teknikalnya lihat ya, dia habis turun dia naik ya. Biasanya kenaikan teknikal ini kan ada drop ke situ kan ya kan, tetapi katalis yang ada tidak menunjukkan itu, betul nggak? Ya, katalis yang ada tidak menunjukkan seperti itu. Maka dari itu kayaknya harus ada effort tambahan untuk mengusir para weekend ini. Ya, oke, kita nggak membahas ini terlalu banyak ya, tapi ya, teman-teman kita udah tahu ya posisi sekarang ada di setupnya kita. Oke, nah ada beberapa ini ada 2 saham ini ya. Karena ini kan kalau indeksnya masih tidak menentu, terus habis itu ini sebentar lagi ada pengumuman penting di industri ini. Saya ingin mengajak teman-teman untuk watchlist ini saham ini. Market leadernya kita nggak usah lihat dulu ya, tetapi ini adalah saham yang teman-teman masukkan ke watchlist ya. Tungguin ini harusnya akan ada something terjadi. Ya, something harusnya akan terjadi. Jadi kita akan lihat either dia akan ke atas atau dia akan ke bawah. Jadi ini tinggal tunggu cukainya itu kira-kira akan diumumkannya bagus atau diumumkannya yang tidak bagus ya. Jadi ini adalah saham satu yang teman-teman tungguin. Kemudian ada satu lagi yang masih juga berhubungan dengan itu adalah si ITIK. Ini kan udah mulai itu ya, udah mulai bereaksi. Tapi ini teman-teman watchlist lah ya. Amankan kalau misalnya dia bisa break. Ini kan 360 dia break. WIM juga sama ya. Dia ini WIM masih agak tinggi ya di atas ini. Ya kalau dia bisa break ya, kalau teman-teman mau agresif sedikit ya ada dari sini. Nah, kalau dia bisa break di situ. Ini tinggal tinggal kita menunggu doang sih kepastian dia mau naik apa dia mau turun. Ya, ini WIM dan ITIK. Ini watchlist dulu ya, watchlist, pastikan dulu nanti beritanya cukup bagus untuk masuk ke dalam saham-saham rokok ini. Terutama di cukai lah ya. Nah, kalau tidak ada, nanti jam 2 kita ada bareng sama Kaisar ya, jam 2 siang. Ini hari ini full day lagi nih, sampai nanti malam mingguan sama Bu Vina. Ya, jadi jam 2 nanti ada kelas lagi, jam 7 nanti ada financial planning. Nah, financial planning ini ya teman-teman ya, mungkin ini saya harus tekankan juga buat teman-teman ya. Masih ingat nggak? Barusan saya sebelum market update ini saya masukin satu gambar yang di situ ada kunci, di situ ada roti dan orang itu terpenjara. Ya, teman-teman lihat deh, pada saat kita masih sibuk dengan kebutuhan dasar kita, basic need kita mungkin tidak akan berpikir bahwa ngambil kunci. Kita akan jauh lebih ngejar itu yang namanya roti. Betul ya? Padahal setelah teman-teman ngambil kunci, teman-teman buka itu penjara, ngambil rotinya gampang nggak? Jauh lebih gampang kan? Jauh lebih mudah teman-teman mencari sesuatu seperti itu. Jadi oleh sebab itu buat teman-teman mungkin yang masih kayaknya diombang-ambing ya, sebentar ke sini, sebentar ke situ, sebentar ke sini. Nah, financial planning series ini untuk seenggaknya membuka mata kita. Duh, ini gue sedang meraba rotinya padahal di situ kuncinya.
ngambil jalurnya yang benar, sama kayak trading lah. Trading ya, teman-teman mungkin yang dulu nyari rekomendasi sini situ. Pada kuncinya adalah you belajar, you punya sistem ya, terus habis itu sistem ini bisa diandalkan, itu menjadi kunci teman-teman untuk terus bisa profit konsisten di trading ini, sehingga bisa menghasilkan uang, bukan nyari ke kiri, nyari ke kanan. Nanti kalau yang itu tutup, waduh, gue berantakan lagi. Jadi untung yang udah di sini, terus habis itu kempes lagi, nyari lagi yang lain, nyari lagi yang lain. Di perencanaan keuangan juga sama ya. Jadi cari dulu kuncinya, bereskan dulu semua basic need kita, semua hal-hal yang memang perlu kita bereskan. Teman-teman lihat deh, seiring dengan itu ya, ini basic need semua udah kelar, teman-teman masih bisa cari yang lain, itu pasti akan datang banyak banget. Tetapi kalau selama teman-teman fokusnya salah ya, nah untuk berkembang itu ya udah pasti susah ya, gitu ya. Ini kayak gambar itulah persis lah. Fokusnya apa? Nyari roti pada kunci sebelah. Lu kan tinggal buka itu penjara, ambil kuncinya, buka itu penjara, ngambil roti kan gampang banget. Gitu ya. Itu makanya saya bersyukur banget ya Bu Vina mau berbagi dengan kita untuk ini basic ini. Sebenarnya ini adalah basic dari semuanya. Percuma kita punya profit konsisten di trading, tapi akhirnya tidak berkembang kemana-mana. Kenapa? Karena kita nggak tahu bagaimana mengolah profit ini. Ya profit dapat, bagaimana ngolahnya? Akhirnya cemplungin lagi ke saham untuk digulung. Ya oke lah. Kalau masih kecil, oke nggak apa-apa. Teman-teman gulung-gulung di situ. Tapi ini kan terus membesar. Nah pada saat membesar, mau digulung lagi di situ nggak? Karena gini, market ini kan ada bullish, ada bearish-nya ya. Ada bullish, ada bearish-nya. Nah kalau dia dalam keadaan bearish, kita mungkin ya trading kita belum tentu akan sebagus pada saat bullish. Itunya apa yang harus kita lakukan pada saat market ini sedang bearish? Kita kan tetap harus punya pemasukan kalau teman-teman mau trading for living ya. Tetap harus ada pemasukan. Nah, income-nya dapat dari mana pada saat market sedang bearish? Mau dipaksakan trading, udah pasti ujung-ujungnya adalah resiko kita akan jauh lebih besar daripada reward-nya kan. Nah, beda kalau misalnya kita ada di market yang sedang bullish. Oke lah, nggak apa-apa. Kita berarti memperbesar modal kita. Tetapi market kan tidak selalu bullish. Dia akan ada turun naiknya. Ya, jadi itu yang saya mau ajak teman-teman ya. Nanti jam 7 malam kita ada financial planning series ya. Yang 7 malam ini adalah yang berkaitan dengan retirement, pensiun ya, BTS ya, bahagia, tajir dan sejahtera. Kita mau mulai dari sebelum itu terjadi dong. Kita mau benar-benar ya kalau misalnya bisa pensiun di 40, bisa pensiun di 30, kenapa harus tunggu sampai 60? Ya, selama kaki masih kuat, kita jalan dong. Ya benar-benar menikmati. Lu jangan sampai udah naik kereta roda baru didorong kemana-mana. Ya menikmatinya juga udah pasti beda kan dibandingkan dengan kita yang masih fit ya, masih healthy segala macam dan ini mungkin ya beberapa ya kayak misalnya orang tua saya, keluarga besar saya ngelihat banget ya. Mereka kalau misalnya udah financial freedom ya, jauh lebih healthy loh. Jauh lebih healthy dibandingkan dengan ya nanti penyakit datang segala macam kan. Nah, itu yang kita mau tuju ke situ. Jadi ya otak kita, pikiran kita jauh lebih tenang. Buat menjalani hidup kan, teman-teman tahu sendiri ya, hati yang gembira itu adalah obat. Ya, obat untuk semuanya. Oke? Ya, mungkin ini kita bisa nanti teman-teman bisa mungkin ya jam 2 dan jam 7 malam ini. Oke? Jangan lewatkan. Betul. Ya, betul. Oke? Jadi jangan lewatkan nanti yang di financial planning series ya. Oke? Thank you teman-teman untuk waktunya. Happy weekend semuanya. Kita ketemu lagi nanti di kelas-kelas berikutnya. Hari ini kita seharian lagi nih bersama-sama. Oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Salam tim.